Assalamualaikum. Pertama disclaimer dulu, saya ini bukan dokter, bukan peneliti ahli. Yang disering di sini sekedar pengalaman pribadi yang dicocok-cocokkan dengan teori di luar sana. Kalau mau yang 100% sahih, silakan aja cross check sana sini. Sebelumnya, saya dah sharing bahwa berkat intermittent fasting beberapa minggu, sakit tulang dan sakit otot saya, long covid saya hilang. Fastingnya itu rata-rata cuma 14 jaman aja di malam hari, tapi sesekali diseling sama puasa panjang sekitar 24 jam di hari Senin atau Kamis. Kalau yang 14 jam di malam hari itu relatif ringan sehingga nggak perlu teknik khusus. Tapi gimana caranya supaya kita bisa optimal fasting yang 24 jam? Kalau hewan percobaan di lab sih bisa langsung aja dipaksa ya, tanpa diajak ngobrol dulu. Tapi kita ini kan manusia. Ada sih yang rambutnya berindil seperti anak curut, tapi ya tetap manusia. Jadi ya, kalau puasa 24 jam yang optimal untuk manusia, asli-aslinya saya ini juga nggak tahu. Cuma nyoba-nyoba sendiri, wong namanya amatiran. Agak ndablek sih ini ya. Nggak tahu kok sharing. Tapi terus saya baca-baca sana sini lah ya. Dari riwayat-riwayat Rasulullah, kemudian sumber penelitian terkini. Dan pas saya praktekin terasa memang lebih optimal sih. Disclaimer tambah satu lagi nih. Buat yang ada komorbid atau ada rutin minum obat tertentu, sebaiknya jangan main asal jebret, konsultasilah dulu. Yaitu bukan sama montir sepeda, tapi sama dokter yang ngerti keadaan kalian dan ngerti tentang fasting. Ngerti keadaan kalian tapi nggak ngerti fasting itu percuma ya. Begitu kalau sebaliknya. Tip pertama, adaptasi. Kita udah pernah bahas, awalilah dengan fasting ringan-ringan aja di malam hari. Bisa water fasting yang 10 jam, terus besoknya 12 jam, habis itu terus 13-14 jam. 2 hari juga bisa. Setelah itu baru puasalah seperti muslim yang standar, kayak puasa yang Senin Kemis itu atau Ramadan, dengan makan sahurnya porsi kecil. Misalnya cuma telur sebiji, yaitu telur ayam bukan telur puyuh, atau lemper sebiji juga boleh. Daripada jam 3 pagi nyamber nasi goreng 3 piring terus susu 2 gelas, mending dibanyakin istighfar kan ya. Sama-sama 13 jam, puasa ala muslim ini lebih berat dikit, stres positifnya lebih dapat. Tips yang kedua, setelah adaptasi dengan fasting ringan tadi, baru praktekin yang 24 jam. Praktek ringan tadi juga itu nggak usah tiap hari. Seminggu 2 kali atau 2 hari sekali itu udah cukup. Begitu terasa udah enteng dengan cara itu, baru praktekin yang 24 jam. Caranya ya kayak Senin Kemis tadi itu juga, puasa biasa, tapi sahurnya hanya air tawar. Pakai air zam-zam juga boleh sih, tapi kalau air yang dijampi-jampi sama Mbah Dukun, jangan lah ya. Apalagi kalau dukunnya itu dukun sunat, gak ada hubungan. Last mealnya, makan terakhirnya diatur, jangan terlalu malam, misalnya sebelum maghrib hari sebelumnya, atau ya pas-pasan maghrib. Dapat deh 24 jam, lebih dikit atau kurang dikit juga nggak apa. Nggak usah fanatik mesti 24 jam tuh nggak ada dalilnya juga. Pokoknya udah di atas 21 jam itu udah oke. Nggak usah kaget kalau pertamanya terasa berat di bagian akhir-akhir khususnya. Emang seperti itu wajar katanya. Dan juga nggak usah jumawa kalau kalian terus ngerasain semuanya enteng-enteng saja. Tip nomor 3, seriusin bagian sahurnya tadi. Walau sahur itu cuma minum air tawar, saya rasain sendiri, kalau pakai bangun sahur dengan nggak bangun itu rasanya beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menasihatkan, bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Hikmahnya banyak, dah pernah kita ulas. Tip yang keempat, nikmatilah terbitnya matahari. Kalau sahur terus habis subuh bablas tidur lagi, udah gitu bangunnya kesiangan, itu namanya circadian mismatch, kita udah pernah bahas juga. Supaya tidak mismatch, ya sebisanya pas pergantian dari gelap ke terang saat matahari terbit, saksikanlah dan habis itu nikmatilah sinar matahari pagi. Barang 10-15 menit aja udah cukup sih. Kemudian yang berikutnya, aktiflah sepanjang hari. Bisa aktif secara badan dan otot, bisa juga aktif secara otak, bisa dua-duanya. Sekedar info nih ya. Menurut para ahli, keaktifan otak itu lebih menyedot energi daripada keaktifan kaki dan tangan. Kalau yang belajar naik sepeda gitu, pasti pakai otak kan ya. Itu nyedot energinya 2 kali lipat lebih daripada yang naik sepedanya udah nggak pakai otak karena udah jago. Renang juga kayak gitu, belajar ngaji Quran aja juga kayak gitu. Tip berikutnya, buka puasalah dengan porsi kecil, jangan kalap, jangan sampai kenyang, minumnya juga jangan sampai kenyang. Kalau pengen yang mantap itu besoknya aja, sarapan pagi berikutnya. Sedikit teorinya nih, setelah puasa panjang,
dapat buka kurma sebiji aja itu serasa surga, kita terus dapat efek endorfin, hormon kebahagiaan. Lah dampak endorfin ini jadi ambiar lagi kalau kita terus makan minumnya kekenyangan. Dan juga ini nggak optimal kalau kita uring-uringan moodnya negatif. Ini jadi tips yang ke-7 nih. Gembira selalu, positif selalu sepanjang hari dan pas buka. Kalau pas buka uring-uringan dan stres mikirin hutang atau mikirin sendal yang ketelisut, hormon kortisol melenting. Begitu juga kalau stresnya itu diudak Scooby-Doo atau semacam itu, yang melenting hormon adrenalin sami mawon. Yang ke-8, tidurlah sebelum jam 9 malam. Kalau tips-tips yang tadi udah dijalankan ya, otomatis biasanya habis buka ngantuknya itu enak pol. Yang sudah praktekin bisa testimoni. Masih muda atau udah berumur itu sama aja kayak gitu. Ya udah, begitu ngantuk itu datang, ditidurkan aja misalnya habis isya gitu. Insya Allah jos. Perlu diingat ya, puasa 20-24 jam lebih kayak gini, autofaginya itu sebetulnya kenceng tapi masih rada pas-pasan juga. Tapi kalau tips-tips tadi diikuti, ada beberapa setelan yang di malam berikutnya itu optimal. Hormon-hormon stres kita tekan tadi itu esensial untuk healing rejuvenation. Efek hormon endorfin itu juga jos untuk healing. Hormon melatonin yang merupakan antioksidan kuat pada malam hari setelahnya itu juga mantap. Ada lagi hormon pertumbuhan, serangkai dengan melatonin, serangkai dengan autofagi, dan serangkai dengan reaktivasi stem cell untuk reparasi dan peremajaan sel-sel kita. Mantap ini jadinya. Kita mesti paham bahwa perbaikan dan peremajaan itu terjadinya tidak berbarengan dengan autofagi, melainkan setelahnya. Ibarat reparasi tembok gitu ya. Autofagi itu bagian ngikis permukaan rusak dan jamur-jamurnya aja. Kalau berhenti di situ, tembok belum selesai. Habis yang rusak dikerok dan diamplas, si tembok mesti di finishing ulang kan ya, supaya kembali baru. Tubuh kita juga seperti itu. Pembaruan terjadi selepas autofagi itu. Jadi bagian tidur selepas puasanya itu jangan disepelekan. Gitu deh tip-tip dari saya yang amatiran ini. Dan sebagai gongnya ini ada tips lagi nomor 9. Fokuslah untuk pembiasaan. Nah, yang dulu ngalami ujian tulis Sipan Maru atau UTBK pasti paham kan ya. Kayak si Kokom tuh, pas belum pembiasaan, soal tryout 150, dia cuma bisa garap cepat 50 soal, yang lain dia kesulitan. Tapi begitu sudah diteter oleh pembiasaan bimbel, kemampuannya meningkat. Yang biasanya cuma bisa garap cepat 50, sekarang meningkat jadi 52. Oh alah, kom. Dah bimbel kok yang meningkatnya cuma dikit banget. Salah ini contohnya, sorry. Tapi nangkep kan ya maksudnya. Fasting tadi juga kayak gitu. Manfaatnya serasa kayak nggak terlalu kerasa lagi setelah pembiasaan, tapi sebetulnya lebih kenceng. Kalau baru sekali atau 2 kali gimana sih? Alah cinta karena biasa. Witing tresno jalaran saka kulino. Begitu kan ya. Kalau dalam dunia percintaan, si Udin Pitak gitu bilang I love you sama Neng Kokom tadi itu. Saat baru sekali ya nggak mempan. Kokomnya kan masih fokus bimbel. Tapi terus aja dia telateni, lama-lama plak. Udin malah kena kampleng oleh emaknya Kokom karena ketahuan sudah punya anak istri lah. Ini prasyaratnya tidak terpenuhi sih. Walah, ini ilustrasinya kok malah complicated. Sorry. Semoga nggak tambah bingung ini penonton. Terakhir nih sebetulnya ada tips satu lagi ya. Tip nomor 10, sabar jangan keburu nafsu. Bibit cabai aja yang sel-selnya numbuh cepat itu perlu waktu kan ya untuk sampai berbuah. Fasting juga sama. Bagaimanapun juga itu permainannya jangka panjang. Jangan mentang-mentang dah biasa fasting yang 24 jam terus kalian genjot yang versi Mbah Dukun 40 hari 40 malam. Itu kebablasan. Pendapat saya sih begitu. Walau alam.